Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan fikih tasawuf. Kita akan bahas, masuk pada pembahasan tentang niat. Faslun fima yu'tabaru fin niat. Fasal yang menyatakan tentang istilah niat. Apa itu niat? Kalau dalam konsepsi kita, niat itu ada dua. Ada yang disebut dengan niat, ada yang disebut dengan azam. Bedanya niat sama azam itu, kalau niat itu kita niat langsung ngelakuin sesuatu, itu namanya niat. Misalnya sholat isya, sholli fardhul isya, saya niat sholat isya, langsung sholat isya itu namanya niat itu. Tapi kalau azam itu niat tapi yang dilakuin masih lama. Saya niat nanti 1 Syuro saya mau puasa gitu. Nanti 10 Asyura saya puasa. Itu niat tapi istilahnya azam. Kenapa? Karena waktunya masih jeda. Nah, itu bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, azam dan niat itu sama aja. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah niat. Padahal kalau dalam bahasa Arab, niat dalam bahasa Indonesia itu ada dua, ada azam, ada niat. Jadi kalau azam tadi apa? Antara yang diniati sama pekerjaannya masih ada jeda gitu ya. Masih ada besok misalnya. Besok saya mau sholat zuhur di masjid. Nah, itu bukan niat itu namanya azam itu. Niat itu langsung dia niat, langsung dia kerjain. Nah, itu artinya niat. Nah, niat ini an-niyatu salasu darajat. Dalam fikih dikatakan niat itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Dalam fikih niat itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon, jika sholatnya berupa sholat fardu. Jadi ini niat, misalkan niat sholat gitu ya, dan sholatnya fardu, maka wajib bagi dia yang pertama qasdul fi'li. Niat apa? Bermaksud untuk mengerjakan. Qasdul fi'li bermaksud untuk mengerjakan. Kalau dalam bahasa kita namanya usolli. Saya niat, atau nawaitu, saya niat. Jadi ada qasdul fi'li, mau ngapain nih? Misalnya nawaitu sauma godin, itu namanya itu namanya qasdul fi'li. Niat untuk apa? Kalau usolli kan artinya saya niat sholat. Jadi harus ada usollinya tuh. Harus ada usolli. Usolli itu qasdul fi'li. Yang pertama dia harus ada qasdul fi'li. Yang kedua, kalau dia sholatnya sholat fardu, maka wajib ada at-ta'yinu, penentuan. Sholatnya sholat apa? Zuhur kah? Maghrib kah? Isya kah? Subuh kah? Harus ada itu. Harus ada. Gak boleh usolli Allahu Akbar, gak boleh gitu. Kalau untuk sholat fardu harus ada usolli zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga al-fardiyah, harus ada kefarduannya.
Jadi nggak boleh usolli az-zuhra, nggak boleh. Usolli al-maghriba, nggak boleh. Usolli as-subha, nggak boleh. Harus ada usolli fardol maghribi, usolli fardol isai, usolli fardol subhi dan lain sebagainya. Jadi harus ada itu, harus ada. Nah maka kalau dalam niat sholat minimal banget niat sholat itu minimal banget usolli fardol isai, Allahu Akbar, boleh udah itu minimal. Yang wajibnya cuma itu. Usolli fardol maghribi, Allahu Akbar, boleh udah. Kenapa? Karena sudah mencakup 3. Apa tadi? Qasdul fi'li, at-ta'yin, al-fardiyah. Menuju perbuatan, penentuan apa yang diperbuat, kemudian kefarduan. Adapun yang lainnya sifatnya sunnah saja. Misalnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu sunnah saja. Kenapa? Karena sesungguhnya al ibadatu la takunu illa lahu. Karena ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Jadi pasti aja harus ada, pasti aja lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala ini tidak dimasukkan sebagai syarat daripada niat. Kenapa? Karena tadi tidak ada ibadah yang tidak untuk Allah, yang tidak untuk Allah. Pun juga begitu, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, itu juga hukumnya sunnah. Begitupun juga berapa rakaat, arba'a rakaatin, juga hukumnya sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini salah nyebutnya, walau akhto'a fil adadi ka'anna wazuhra salasan au khomsan lam tanakid sholatuhu. Kalau dia salah di dalam bilangannya, seperti dia niat sholat zuhur 3 rakaat atau dia niat sholat zuhur 5 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Usolli fardhu zuhri rakaataini, gitu ya. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, gitu ya. Dia niat kayak begitu, zuhur kan 4 rakaat, tapi dia niatnya rakaataini 2 rakaat, batallah sholatnya, tidak sah sholatnya. Jadi mendingan nggak usah kalaupun mau dipakai sunnah hukumnya, tapi jangan sampai salah. Mendingan nggak usah dipakai daripada dipakai tapi salah. Sholli fardol maghribi arba'a rakaatin, gitu ya. Saya dia sholat maghrib 4 rakaat gitu kan. Nah itu udah salah itu. Nah kalau dia itu nyebutin 4 rakaat untuk sholat maghrib, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia bilang usolli fardol maghribi, Allahu Akbar, boleh sudah, bisa. Nah kita kan lengkap nih, kita usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, kan komplit tuh kita tuh, boleh. Tapi yang wajib yang harus ada cuma 3 tadi tuh ya, usolli, fardho, sama apa itu? Kalau untuk apa tadi? Kalau untuk sholat fardu. Nah, wa in kanat nafilatan muwaqqatatan karotibatin auzati sababin. Kalau sholatnya berupa nafilatan muwaqqatatan, sholat sunnah yang ditentukan waktunya, muwaqqatah. Sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Karotibatin, seperti sholat rotibah, ba'diyah, qobliyah. Auzati sababin, atau seperti sholat yang punya sebab, apa misalnya seperti sholat istisqa, apalagi seperti sholat idul fitri, idul adha, gerhana bulan, gerhana matahari, itu yang punya sebab. Kalau berupa sholat yang ditentukan waktunya kan kayak rawatib qobliyah. Nggak boleh qobliyah itu dilakukan setelah sholat, namanya ba'diyah itu mah, gitu ya. Nggak boleh ba'diyah itu dilakukan sebelum sholat. Misalnya habis sholat isya nyebut usolli sunnata qobliyah isya, gitu ya. Bukannya ba'diyah isya, tapi usolli sunnata qobliyah
Qobliyah Isya padahal dia setelah Isya. Nah itu yang tidak boleh. Nah kalau nih diulang ya. Kalau sholatnya sholat nafilah, sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Atau sholat sunnah yang punya sebab. Wajaba maka wajib yang pertama. Qasdul fi'li. Tujuan untuk perbuatannya apa? Usolinya harus ada. Harus ada usoli. Saya niat sholat. Yang kedua at-ta'yinu. Penentuan sholatnya apa? Cuma dua ini saja. Cuma dua. Jadi usoli qobliyah zuhur. Allahu Akbar. Boleh itu. Saya niat sholat qobliyah zuhur. Langsung Allahu Akbar. Saya niat sholat ba'diyah zuhur. Allahu Akbar. Saya niat sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Boleh itu. Cuma itu aja. Tidak ada kesunahan. Kalau tadi kan kalau fardu kan ada kefarduan tuh. Tidak wajib bilang usolli sunnata qobliyah maghrib. Nggak harus ada kata sunnahnya itu loh. Sunnahnya ini nggak harus. Cukup usolinya saya niat sholatnya sama sholat apa nih? Sama sholat apa? Qobliyah kah? Qobliyah zuhur kah? Qobliyah maghrib kah? Ba'diyah maghrib atau sholat Idul Fitri atau apa? Harus ada itunya, harus ada. Kecuali subuh dan asar. Yaitu kecuali sholat sunnah sebelum subuh dan sholat sunnah setelah asar. Boleh nggak sholat setelah subuh? Nggak boleh. Berarti sebelum subuh namanya apa? Qobliyah kan? Tapi tidak boleh disebut dengan qobliyah. Kenapa tidak boleh disebut dengan qobliyah? Karena nggak punya ba'diyah. Bihilafi sunnati subhi wal asri. Berbeda dengan sunnah subuh dan sunnah asar. Kalau sunnah subuh dan sunnah asar tidak perlu nyebut usolli sunnata qobliyah subuh. Nggak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena subuh nggak punya ba'diyah. Pun juga begitu. Usolli sunnata qobliyah asar gitu ya, nggak bisa itu, nggak perlu. Kenapa? Karena asar tidak ada karena tidak ada ba'diyah. Jadi gimana? Usolli sunnatas subhi, cukup begitu aja. Usolli sunnatas subhi rakaataini rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Usolli kalau itu usolli sunnatal asri langsung begitu. Bukan usolli sunnata qobliyah asri, bukan. Tapi sunnatal asri. Tapi kan kita selama ini kan mestinya nyebut qobliyah kan, ba'diyah. Dulu diingetin nih para ikhwan nih sama Abah Aus, diingetin. Bukan qobliyah, bukan ba'diyah. Kagak ada ba'diyahnya kok nyebut qobliyah, kata gitu. Diingetin dulu sama Abah Aus ini. Oh, masa sih? Terus nanya sama saya. Kan nggak mungkin nanya pangersa, nanya sama saya. Itu iya ya, sholatnya sholat langsung kau gak usah nyebut qobliyah. Baca aja Safinatun Najah. Ini kan kitab tipis ini kan, kitab tipis Safinatun Najah. Baca aja itu ada di situ. Beda dengan subuh dengan asar. Subuh apa asar itu cukup usolli sunnatas subhi, usolli sunnatal asri. Nah jadi gitu. Pun juga begitu untuk Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh cukup. Nggak boleh cuma begini, usolli sunnatal id atau usolli id, cuma gitu doang, nggak disebutin Idul Fitri apa Idul Adha, nggak boleh itu. Harus usolli apa idul adha atau usolli sunnata idil fitri, boleh. Bukan nggak boleh cuma usolli id, cuma gitu aja nggak boleh. Harus ditentukan karena id ada dua. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Pun juga begitu untuk gerhana, saya niat sholat gerhana, Allahu Akbar, nggak boleh, itu nggak cukup. Harus saya niat sholat gerhana bulan apa gerhana matahari. Kenapa? Karena gerhana ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan gitu ya. Nah jadi, kalimat wala yustaratu niyatun nafliyah. Tidak disyaratkan niat sunnahnya itu tidak disyaratkan. Jadi usolli sunnatah tidak disyaratkan, niat kesunahannya itu tidak disyaratkan.
Kenapa kok tidak disyaratkan? Li'annan nafliyata mulazamatun lin nafli bal tusannu. Karena kesunahan itu melekat pada kesunahannya. Beda dengan fardu yang tidak melekat kepada farduannya. Nih contoh. Kalau sunnah, misalnya sholat duha. Sholat duha itu memang sunnah. Kesunahannya sudah melekat pada sholat duhanya. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, kefarduannya tidak melekat kepada fardunya. Misalnya gini, sholat zuhur fardu apa enggak? Enggak, belum tentu. Bagi anak kecil, bagi anak dewasa, sholat fardu itu adalah wajib. Tapi bagi anak kecil, kan enggak wajib kan? Jadi kefarduannya, sholat zuhur, sholat 5 waktu itu kefarduannya tidak melekat kepada sholatnya. Tapi melekatnya kepada mukallafnya, yang mengerjakannya siapa. Kalau yang mengerjakannya kita orang dewasa dan orang yang berakal, wajib itu. Tapi kalau orang gila wajib apa enggak? Kan enggak wajib. Jadi kalau dibilang, tapi jangan dipotong nih, sholat zuhur wajib apa enggak? Ya belum tentu, bisa wajib bisa enggak gitu kan. Wah itu kan kalau dipotong begitu aja langsung, wah heboh itu, apa ini alirannya? Bukan, kewajibannya, kefarduannya itu tidak melekat dari sholatnya. Nih ingat, saya ulangin lagi ya. Kalau tahajud itu sunnah. Sunnahnya melekat kepada tahajudnya. Tidak mungkin tahajud itu menjadi wajib, tidak mungkin tahajud itu tetap menjadi, ya tahajud itu sunnah sudah gitu. Kesunahannya melekat pada sholatnya. Tapi kalau sholat fardu tidak melekat kefarduannya pada sholat. Makanya kalau dalam sholat fardu wajib untuk menyebut fardu. Usolli fardol asri. Harus ada fardonya tuh. Usolli fardol asri. Tapi kalau sholat sunnahnya cukup usolli sunnatal asri atau usolli al asro rakaataini. Saya niat sholat asar gitu ya, 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu boleh, itu cukup kayak begitu. Ya, jadi kalau apa tadi? Kalau sholat sunnahnya muakkadah, muakkotah, jadi ditentukan waktunya seperti rawatib, cukup 2 saja. Qasdul fi'li dan at-ta'yin, menuju di perbuatannya dan penentuan sholatnya sholat apa. Jadi usolli qobliyah zuhur. Nah itu cukup seperti itu, nggak harus panjang. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Kalau dia berupa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini apa? Allati lam tuqayyad biwaktin wala sababin. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh sebab. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Seperti apa? Tahiyatul masjid, sunnatul wudu, istikharah, ihram, tawaf, duhu masuk ke rumah, mau masuk ke rumah, keluar dari rumah, mau buka usaha, mau apa lagi, mau berangkat kerja. Itu semuanya masuk di sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak juga dibatasi oleh sebab. Misalnya tahiyatul masjid mah bebas saja. Anda habis asar kemudian masuk ke masjid, langsung sholat di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid boleh itu. Kenapa? Loh kan, itu kan sholat habis asar kok boleh. Itu bukan sholat, ini sholat mutlak, ini mah sholat mutlak. Sholat mutlak yang tidak dibatasi oleh waktu. Jadi boleh aja, tidak dibatasi oleh waktu. Nah kalau sholat sunnahnya mutlak, maka wajaba qasdul fi'li faqat. Wajib cuma untuk menentukan menuju kepada perbuatan. Jadi cukup usolli gitu doang udah sholat. Usolli Allahu Akbar, udah itu. Sholat nih, Allahu Akbar, usolli Allahu Akbar. Udah cukup itu saya niat sholat, udah Allahu Akbar, cukup udah itu. Sholat apa? Ya sholat apaan aja. Makanya dari kata kalimat ini ulama kemudian punya banyak sekali sholat.
Sholat kafaratul baul, sholat menghilangkan dosa kencing. Sholat hibzul iman, sholat ngejaga iman. Sholat al-awwabin, sholat apalagi? Birrul walidain. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang tua, salah satu caranya adalah sholat 2 rakaat untuk orang tua. 2 rakaat untuk orang tua antara maghrib sampai sama isya. Tapi kalaupun di tempat yang lain boleh nggak? Boleh, orang mutlak kok. Boleh. Mau isya boleh, habis isya boleh, mau siang boleh, mau malam boleh. Boleh itu. Saya juga pernah nanya ke Abah, boleh nggak? Boleh, sholat itu boleh. Sholat biru walidain itu kapan saja boleh. Sholat biru walidain itu sholat 2 rakaat, setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 5, Al-Falaq 5, An-Nas 5. Kemudian setelah sholat baca istighfar, baca istighfar berapa? 15 kali, kemudian baca sholawat 15 kali, lalu kemudian hadiahkan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu namanya sholat birrul walidain. Niatnya usolli sunnata birril walidain. Saya niat sholat sunnah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sholat ini mah, ini hadisnya mah ada itu ya. Sholat ya minimal seminggu sekali, syukur-syukur setiap hari, minimal seminggu sekali. Sholat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi sholat syukur nikmat. Sholat syukur nikmat juga bisa. Sholat pengen kaya, saya niat sholat ingin kaya, Allah Akbar, bisa, boleh. Saya niat saya niat sholat untuk bisa bayar hutang, Allah Akbar, boleh nggak? Boleh. Mau sholat apapun Anda, mau apain pun Anda boleh. Mau niat sholat apapun saja boleh. Kenapa? Karena sholat ini namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu cukup usoli aja udah boleh. Mau ngapain aja boleh. Dalil yang lain apa? Wasta'inu bisobri minta tolonglah kalian melalui sabar dan melalui sholat. Makanya mau apa? Sholat. Mau apa? Sholat. Nggak mau apa? Sholat. Nggak mau apa? Sholat. Mau ngapain? Sholat. Semua sholat itu. Sholat itu. Kok sholat apa itu begitu? Sholat apa itu? Namanya sholat mutlak. Tapi karena kita nggak pernah ngaji, taunya yang ada di masyarakat doang. Masyarakat taunya itu qobliyah, ba'diyah, duha. Jadi kalau ada orang sholatnya banyak banget, bingung dia. Sholat apaan sih banyak banget itu? Sholat banyak banget aja bingung gitu. Bingung dan nyalahin gitu loh. Sholat apaan tuh banyak banget? Karena taunya sholat itu cuma begitu. Taunya sholat itu cuma rawatib, cuma qobliyah, ba'diyah. Terus kemudian duha, apa namanya, ya istikharah segala macam ya. Nggak tahu yang lainnya. Padahal sholat sunnah itu ada 2 tadi tuh. Sholat sunnah ada 2. Sholat sunnah mu'akkotah, sholat sunnah yang ditentukan waktunya seperti rawatib dan zatus sabab. Yang kedua sholat sunnah mutlak. Nah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh sebab. Mau apapun saja, nggak mau apapun saja boleh sholat. Niatnya apa? Usolli Allahu Akbar. Cukup udah itu. Saya niat sholat Allahu Akbar. Udah cukup itu, minimal itu. Kalau mau lengkap ya tadi itu misalnya usolli sunnata kafaratal baul rakaataini lillahi ta'ala. Kalau usolli aja cukup, udah cukup gitu ya. Nah itu terkait dengan apa namanya niat. Wa'lam annahu yamtani jam'u sholataini biniyatin walau naflan maksudan. Dilarang mengumpulkan 2 sholat dengan 1 niat. Misalnya apa? Sholli fardol maghribi wa sunnata qobliyah maghrib gitu ya, misalnya gitu. Ada misalnya usolli fardol subhi wa sunnata subhi gitu. Saya niat sholat subuh dan sunnah subuh. Gitu nggak boleh itu. Digabung itu nggak boleh. Amma ghairul maksud ataupun sholat yang tidak dimaksudkan, bukan rawatib, ya bukan rawatib. Artinya tadi tuh yang bukan mu'akkodah, bukan rawatib, bukan sholat
duha, bukan sholat id segala macam itu. Katahiyatin seperti sholat tahiyatul masjid, wastikhorotin seperti sholat istikharah, wa ikhramin seperti sholat ikhram, wa tawafin seperti sholat tawaf, wa sunatu wudu dan seperti sholat sunnah wudu, au guslin atau sunnah sholat gusul mandi, fayajuzu jam'uha ma'anaflin, au fardin goiriha, au fardi goiriha. Maka boleh mengumpulkan bersama sholat sunnah lainnya atau sholat fardu lainnya. Boleh itu. Misalnya saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid dan syukur wudu, Allahu Akbar, boleh itu. Sama-sama dua rakaat, boleh itu. Bal tuhsalu wa yusabu alaiha wa illam yanwiha. Bahkan berhasil dia mendapatkan pahalanya. Qalahu As-Sarqawi. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sarqawi. Jadi kalau yang tadi yang mutlak tadi itu boleh menjamak dua sholat sekaligus. Boleh. Menjamak sholat sekaligus boleh. Misalnya kita tahiyatul masjid kan tadi kan gue udah maksud. Kita langsung sholat nih. Langsung aja ke sholat karena kita datang udah ada qomat. Langsung sholat misalnya sholat subuh. Misalnya lagi sholat subuh. Yang sama-sama rokaatnya ya. Kalau qobliyah kan 2 rokaat. Kalau nanti digabung sama asar kan sama zuhur kan 4 rokaat. Kagak pas itu. Harus yang sama-sama misalnya gitu. Misalnya kita datang subuh udah sholat, udah masuk, udah qomat gitu ya. Udah niat. Itu mah rawatib. Misalnya kita habis wudu kemudian langsung kita sholat fardu gitu ya, sholat fardu. Nah itu kemudian kita sholat sunnah syukur wudunya, sholat sunnah sudunya digabung sama sholat subuhnya, boleh itu satu niat. Ngerti gak nih maksudnya? Kalau yang bukan muakkotah tadi tuh, yang bukan yang mutlak, boleh digabung 2 niat dalam satu sholat sunnah atau dengan satu sholat fardu. Itu yang pendapatnya Al-Imam As-Sarqawi. Nah, jadi ada 3 tadi itu ya derajatnya. Derajatnya niat itu ada 3. Kalau untuk sholat fardu harus ada qasdul fi'li, at-ta'in, al-fardiyah. Usolli fardol maghrib. Usolli fardol subuh itu harus ada 3 tuh. Harus itu 3. Kalau sholat sunnah yang muakkotah, yang rawatib, maka harus ada usolli ta'innya usolli qobliyah maghrib, usolli ba'diyah maghrib, usolli qobliyah asar, usolli qobliyah usolli ba'diyah zuhur, segala macam itu harus ada tuh. Usolli idul fitri, usolli idul adha, usolli usufil samsi. Nah itu. Tapi kalau untuk yang ketiga, kalau sholatnya adalah sholat mutlak, maka cukup mengucapkan usolli. Cukup usolli saja. Gitu. Nah itu 3 derajatnya. Nah para jamaah sekalian, Al-Imam Yahya bin Katsir pernah mengatakan niat itu lebih sulit daripada amal yang dia niatkan. Lebih sulit niat daripada amalan yang dia kerjakan. Lebih sulit niatnya. Kok bisa begitu? Karena niat itu adalah kehendak hati. Yang itu nanti campur dengan nafsunya. Misalnya kita nyumbang sedekah. Benerkah sodakoh kita ini lillahi ta'ala niatnya itu? Benerkah sodakoh kita itu bener-bener niatnya karena Allah? Bener gak? Atau jangan-jangan sodakoh kita ini karena manusia? Karena kita pengen dipuji, karena kita pengen dibilang orang kaya, kita pengen segala macam. Niat ini kan lebih susah daripada apa? Nguarin uang untuk sodakoh. Niat sholat di dalam hatinya ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, atau karena manusia. Karena pengen apa? Kalau nanti orang-orang sholat gue gak sholat mah gak enak mendingan gue sholat aja dah daripada gue gak sholat nanti gak enak. Berarti kan karena manusia. Nah itu kan susah banget itu. Maka niat itu lebih susah. Niat itu lebih sulit daripada mengerjakan apa yang diniatkan. Nata niatnya. Itu baru step 1 itu.
Nanti kalau step selanjutnya, tahap selanjutnya adalah benarkah lillahi ta'ala itu karena Allah ta'ala, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena takut ini, bukan karena, benar-benar karena Allah. Itu nanti step selanjutnya itu. Kita sholat duha, ibu sholat duha, itu benar-benar karena Allah atau karena pengen usahanya lancar? Ya dua-duanya. Ya taruh dua-duanya. Kalau dua-duanya, yang mana yang paling ini nih, yang paling dominan? Pengen usahanya lancar apa karena Allahnya? Yang mana yang paling dominan, yang mana yang paling dominan? Kan itu soal niat itu. Katanya karena Allah. Kalau karena Allah kan yang terserah Allah, mau Allah kasih rezeki kayak Allah kasih kagak rezeki kan terserah Allah aja. Orang kita sholatnya karena Allah. Nah, kata Yahya bin Askasir, niat itu lebih sulit daripada mengerjakan ini. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu segala macam amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada apa yang diniatinya. Faman kanat, lalu kemudian Nabi memberikan gambaran nih. Segala sesuatu itu tergantung apa yang dia niatinya. Nabi kemudian mengasih gambar, faman kanat hijratu ilallah wa rasulih. Kalau dia itu hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah, niatnya karena Allah dan Rasul, dia benar-benar niat karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan karena Rasul. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, kalau dia hijrahnya itu karena dunia yang dia pengen dapat atau karena perempuan yang dia pengen nikahin, hijrah. Iya di Mekah kagak punya apa-apa nih saya, mendingan gua di Madinah. Di Madinah tuh ada peluang tuh, ada tanah kosong di sana. Saya pengen hijrah aja biar nanti saya garap tanah. Berarti karena dunia. Kenapa hijrah? Itu tuh calon bini gua pergi juga dia ke Madinah, gua samperin aja dah, mendingan ke Madinah ikut. Berarti kan karena perempuan yang pengen dinikahin. Maka fahijratuhu ila ma hajaro ilai, hijrahnya dinilai sesuatu seperti apa yang dia niatkan. Berarti dia itu niat ke sana itu bukan karena Allah, karena dunia. Ya itu dia dapatnya dunia. Dia niat ke sana itu karena apa? Karena pengen nikah sama perempuan itu, lalu kemudian dia pindah ke situ, ya maka kemudian dapatlah dia perempuan itu, nggak dapat Allah, nggak dapat Rasul. Nah ini kan hadis ini kalau kemudian diperpanjang dan diperluas, maka apapun yang kita niatkan maka akan sampai kepada yang kita niatin gitu. Niatnya apa kita sholat? Apa nih sholat? Karena pengen pamer sama manusia, ya udah sholat itu cuma sampai dipamer di manusia aja, nggak sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kita pengen sholat, pengen sodakohnya karena manusia, karena kita pengen dibilang orang baik. Ya sodakohnya cuma sampai kepada manusia, nggak sampai kepada Allah dan Rasul. Maka semuanya kepada fahijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi semuanya likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya itu tergantung terhadap apa yang dia niatin. Itu makanya nata niat itu susah itu nata niat. Minum air putih. Minum air putih masih kalau sekedar minum doang, ya sudah nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau niat minum air putihnya, minum biar saya sehat, lalu kemudian saya bisa beraktivitas dengan baik. Minum dengan niat kayak begitu, setiap teguknya menjadi ibadah. Tidur. Kalau cuma niat tidur doang mah nggak dapat pahala apa-apa itu. Tapi kalau saya niat tidur, biar nanti badan saya segar. Saya mau tahajud, biar sholat subuh saya nggak ketinggalan. Nanti saya bisa ini. Niat karena Allah Ta'ala. Maka kemudian soal tidurnya menjadi ibadah. Apa itu ibadah yang membedakan? Ini bernilai ibadah atau ini tidak bernilai ibadah? Niatnya. Gosok gigi. Anda gosok gigi. Kagak niat untuk siwak yang gak dapat pahala itu. Tapi kalau Anda gosok gigi, kemudian Anda niat sekalian siwakan. Maka gosok giginya menjadi ibadah. Apapun saja perkara dunia, kalau niatnya baik maka akan menjadi perkara akhirat. Perkara akhirat kalau niatnya tidak baik akan menjadi perkara dunia. Misalnya apa perkara dunia? Perkara dunia itu misalnya beli motor kan perkara dunia. Tapi niatnya beli motor biar kalau ngaji enak, biar kalau saya bisa kerja buat ibadah, ngaji saya kesana-sana biar enak.
maka beli motor yang urusan dunia akan bernilai akhirat. Tapi kalau perkara akhirat tapi niatnya nggak baik menjadi perkara dunia. Sodakoh itu kan perkara akhirat tuh. Sholat perkara akhirat, puasa perkara akhirat. Karena niatnya nggak bagus maka sholatnya menjadi perkara dunia. Sodakohnya menjadi perkara dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Sholat jenazah. Sholat jenazah masuk seperti sholat sunnah muakkadah. Iya. Jadi ada dua maaf. Sholat fardu kifayah itu ada dua pendapatnya. Dia dimasukkan ke dalam kategori sunnah, tapi tetap ada juga yang memasukkan dalam kategori fardu. Nah, lebih baik bukan lebih baik sih. Kalau saya pribadi fardu kifayah kayak jenazah itu dimasukkan ke sholat fardu. Jadi usolli fardhu mayyit hazal mayyit, usolli ala hazal mayyit gitu ya, fardu kifayah lillahi ta'ala arba takbir fardu kifayah. Itu ada, tapi ada juga yang memasukkan fardu kifayah itu kepada hukumnya sunnah. Jadi kalau cuma bilang usolli ala hazal mayyit arba'at takbirah ma'muman lillahi ta'ala, itu sah. Itu sah, boleh. Kenapa sah? Boleh kalau dia mengatakan fardu kifayah itu masuk dalam kategori sunnah. Karena fardu kifayah kan kalau dikerjakan satu yang lain menjadi gugur. Jadi itu dia hukumi sama seperti sunnah muakkatah. Jadi sunnah muakkadah gitu ya. Apa? Ya kalau dua-duanya ada pendapatnya gitu. Tergantung dia mengatakan fardu kifayah ini masuk dalam kategori fardu apa fardu kifayah masuk dalam kategori sunnah. Kalau masuk dalam kategori fardu berarti harus ada fardunya. Usolli ala hazal mait arba takbirah fardu kifayah. Harus ada fardu kifayah, fardun kifayah lillahi. Saya niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala itu. Boleh kayak gitu. Enggak. Kalau laki-laki perempuan begini. Kalau perempuan berarti ganti Allahumma firlaha warhamha gitu. Nah, beberapa ulama mengatakan gini. Mau laki-laki mau perempuan tetap pakai hu. Jadi kalau baca doa itu gak usah ribet-ribet. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha. Allahumma firlahu warham. Semuanya itu hu, ha, hum gitu ya. Kalau kata ulama-ulama gak usah ribet-ribet. Hu-nya kemana? Hu-nya kembali ke mayit. Bukan ke nama mayit. Tapi ke mayitnya, ke status mayitnya. Hu mayit. Mayit itu kan muzakkar. Maka dipakai hu, bukan pakai ha. Nah jadi mau laki-laki kayak mau perempuan tetap pakai hu. Kenapa? Merujuknya bukan kepada jenis kelaminnya si mayit. Tapi merujuk kepada mayitnya. Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah mayit ini. Gitu ya. Ya Allah ampunilah mayit ini, kasihanilah mayit ini. Bukan kepada jenis kelaminnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang doa jenazahnya perempuan, tapi doanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Jangan disalahin itu. Agak ngerti nahu nih orang. Itu kan orang laki-laki itu, orang perempuan. Kok Allah maghfirlahu? Ente kagak ngerti. Hu-nya ini kembali kemana gitu. Hu-nya bukan kembali ke jenis kelaminnya. Hu-nya kembali kepada mayitnya, status mayitnya, bukan jenis kelamin si mayit. Jadi boleh. Ya kalaupun mau semuanya nggak apa-apa ya, buat nyenengin sohibul bait lah. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma firlaha warhamha wa'fu anha, Allahumma firlahu warhamhum wa'fu anhum. Tambahin lagi Allahumma firlahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Tambahin semua jadi mufrad, muannas, mufrad, jamak, muannas, muzakkar, baca semua tuh nggak apa-apa. Bebas, boleh aja. Tapi kalau mau hu aja juga boleh. Nah cukup ya, nanti lanjut di depan. Mudah-mudahan bisa manfaat buat semuanya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa filana ya rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min nari syarri wa min ahli jalbi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah